Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ajin Taufik MPD yang saya hormati, beserta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Enjum Aprianti, Kusmia, Ripa Nurhayati, dan Siti Kartika Nur Saadah akan mempresentasikan materi pertemuan kali ini mengenai ruang vektor Euclidean. Materi pertama akan disampaikan oleh saya. Poin-poin yang akan dibahas, yang pertama yaitu ruang berdimensi n Euclidean, ruang vektor umum, dan subruang. Nah, yang pertama yaitu ruang berdimensi n Euclidean. Pertama, kita akan membahas tentang tupel n berurutan atau sering kita sebut dengan n-tupel berurutan. Misalkan n adalah suatu integer atau bilangan bulat positif, suatu urutan dari n buah bilangan real disebut tupel n berurutan. Tupel n berurutan ini kita simbolkan dengan tanda kurung yang mana terdapat A1, A2 sampai dengan AN, di mana 1 sampai dengan N adalah indeks atau posisi dari elemen-elemen. Kenapa bisa dikatakan berurutan? Nah, contohnya misalkan saya mempunyai dua buah tupel 3, yang satu isinya 8, 9, 10, yang satu lagi isinya 10, 9, 8. Nah, dua buah tupel 3 ini dikatakan tidak sama karena urutan dari masing-masing elemennya tidak sama. Untuk tupel yang satu, 8 menduduki posisi pertama dan 9 menduduki posisi kedua, 10 menduduki posisi ketiga. Sedangkan untuk tupel satunya, 8 menduduki posisi ketiga, 9 menduduki posisi kedua, dan 10 menduduki posisi pertama. Karena urutannya berbeda, maka kita katakan bahwa 3 tupel tadi bukan 3 tupel yang sama. Himpunan dari semua tupel n berurutan disebut ruang dimensi n atau n-space. Karena tadi elemen-elemen di dalam tupel n berbentuk bilangan real, maka kita simbolkan himpunan dari tupel n ini sebagai R pangkat n, yang mana sudah kita ketahui bersama bahwa simbol dari bilangan real itu R kapital. Berikutnya, penjumlahan dan pengurangan di ruang dimensi n. Itu sama saja dengan vektor-vektor yang ada di ruang dimensi 2 atau 3. Intinya, dalam operasi penjumlahan dan pengurangan dimensi, dari vektornya harus sama. Misalkan ada vektor berdimensi 4, maka ia dapat dijumlahkan atau dikurangkan hanya dengan vektor yang lain yang juga ada pada dimensi 4. Nah, di sini bisa kita lihat dua vektor. Jika terdapat dua vektor, vektor pi sama dengan pi1, pi2 sampai dengan pn, dan vektor w sama dengan w1, w2 sampai dengan wn. Pada R pangkat n dikatakan sama atau ekual jika pi1 sama dengan w1, pi2 sama dengan w2, sampai dengan pn sama dengan wn. Hasil penjumlahan dan pengurangan atau selisih dari dua vektor pi sama dengan pi1, pi2 sampai dengan pn, dan vektor w sama dengan w1, w2 sampai dengan wn pada R pangkat n didefinisikan sebagai vektor pi ditambah vektor w sama dengan pi1 ditambah w1, pi2 ditambah w2 sampai dengan pn ditambah dengan wn. Dan jika pengurangan, vektor pi dikurangi vektor w sama dengan pi1 dikurangi w1, pi2 dikurangi w2 sampai dengan pn dikurangi wn.
Nah, selanjutnya terkait dengan kelipatan skalar dan definisi pada vektor 0, maka pada ruang dimensi n juga sama. Intinya yang perlu digarisbawahi, vektor 0 di ruang dimensi n berarti vektor yang terdiri dari elemen-elemen 0 sebanyak n buah. Jadi, n nanti menyesuaikan dengan dimensi vektornya. Nah, bisa kita lihat di sini. Jika K adalah suatu skalar sembarang dan vektor pi sama dengan pi1, pi2 sampai dengan pn adalah vektor pada R pangkat n, maka kelipatan skalar K vektor pi didefinisikan sebagai skalar K vektor pi sama dengan K pi1, K pi2 sampai dengan K pn. Vektor 0 pada R pangkat n dinotasikan dengan vektor 0 dan didefinisikan sebagai vektor 0 yang mana elemennya yaitu 0,0 sampai dengan 0. Berikutnya, membahas tentang teorema yang membahas sifat-sifat yang berlaku dalam operasi-operasi pada himpunan vektor. Sebetulnya, sifat-sifatnya ini sama dengan sifat-sifat operasi vektor yang ada di dimensi 2 dan 3. Nah, terkait pembuktiannya, langkah-langkahnya juga sama. Kita hanya perlu mengambil vektor yang dibutuhkan. Misalnya di situ ada vektor u dan pi, maka kita ambil u dan pi dan tinggal menyesuaikan dimensinya. Karena di sini n-nya tidak didefinisikan dengan jelas berupa angka berapa, maka kita ambil u itu sama dengan vektor yang isinya elemen-elemen mulai dari u1, u2 sampai dengan un. Jadi bentuk n di sini adalah umum. Nah, kalau ada u vektor u, jika ini elemen dari R pangkat n, maka vektor u ini terdiri dari n buah elemen, dan itu kita tidak bisa batasi angka n-nya sampai berapa. Makanya nanti setiap kali kita mengambil vektor, maka nanti elemen dari vektor tersebut adalah sejumlah n buah. Nah, karena tidak terbatas, maka kita cukup menuliskan misalkan vektornya vektor u, maka kita tuliskan u1, u2 sampai dengan un. Berikutnya bisa kita lihat bersama, misalkan kita punya vektor u dan vektor pi di mana dua-duanya berada pada ruang dimensi n. Nah, di sini vektor u yang mana elemennya u1, u2 sampai dengan un dan vektor pi, pi1, pi2 sampai dengan pn adalah dua vektor pada R pangkat n, maka hasil kali dalam Euclidean atau Euclidean inner product dari vektor u dot vektor pi didefinisikan sebagai u1 pi1 ditambah u2 pi2 ditambah dan seterusnya sampai dengan un pn. Nah, di sini ada contoh 1 hasil kali dalam dari vektor-vektor pada R pangkat 4. Hasil kali dalam Euclidean dari vektor-vektor vektor U elemennya yaitu negatif 1, 3, 5, 7 dan vektor Pi 5, negatif 4, 7, dan 0 pada R pangkat 4 adalah, nah tadi kan kita sudah tahu ya rumusnya bahwa vektor U dot vektor Pi yaitu U1 Pi1 ditambah U2 Pi2 ditambah dan seterusnya sampai dengan UN Pn. Nah, di sini kita cari mana U1 atau kita tentukan mana U1 dan Pi1. Di sini U1-nya yaitu negatif 1
dan Pi1-nya yaitu 5. U1 dikali Pi1 atau negatif 1 dikali 5, dan seterusnya sampai dengan U4 dikali Pi4. Yang mana setelah kita operasikan hasilnya yaitu 18. Nah, berikutnya ketika ruang dimensi N dilengkapi dengan operasi-operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan hasil kali dalam Euclidean, maka ruang berdimensi tersebut disebut ruang berdimensi N Euclidean. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat teorema 2 membahas tentang sifat-sifat yang berlaku pada operasi hasil kali dalam Euclidean untuk vektor-vektor yang berada di ruang dimensi N. Sebetulnya kalau kita amati sifat-sifat ini juga terdapat pada vektor-vektor yang berada di ruang dimensi 2 dan di ruang dimensi 3. Maksud saya dalam kaitannya dengan operasi hasil kali dalam yang didefinisikan pada vektor-vektor tersebut. Nah, pada poin D, di situ ada 2 nol. Yang pertama 0 skalar, yang kedua 0 vektor. Untuk vektor U dot vektor U sama dengan 0, di sini adalah 0 skalar. Kenapa? Alasannya karena bukan karena tidak ada tanda barnya ya. Bisa kita lihat definisi dari hasil kali titik atau hasil kali dalam yang didefinisikan sebagai penjumlahan dari perkalian-perkalian komponen dari dua buah vektor. Nah, kemudian vektor U sama dengan vektor 0. Di sini nolnya adalah 0 vektor karena dia mendefinisikan status dari vektor U. Kemudian vektor U dot vektor U lebih dari 0 jika vektor U tidak sama dengan vektor 0. Nah, berikutnya misalkan kita punya vektor U, di mana vektor U ini kita ambil dari ruang berdimensi N, maka norm dari vektor U atau panjang Euclidean dari vektor U kita definisikan sebagai hasil kali titik dengan dirinya sendiri. Kemudian dipangkatkan setengah atau bisa juga dijabarkan. Nah, di sini norm Euclidean atau panjang Euclidean dari suatu vektor U sama dengan elemennya U1, U2 sampai dengan UN di dalam R pangkat N didefinisikan sebagai norm vektor U sama dengan vektor U dot vektor U dipangkatkan setengah sama dengan akar dari U1 pangkat 2 ditambah U2 pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai dengan UN pangkat 2. Selanjutnya, misalkan kita punya dua buah titik yang kita ambil dari ruang berdimensi N, ada titik P dan U. Jarak dari titik vektor P ke titik vektor U kita sebut sebagai jarak Euclidean. Ini didefinisikan sebagai norm vektor U dikurangi vektor P, yaitu misalkan vektor P sama dengan P1, P2 dan seterusnya sampai dengan Pn, dan vektor U1, U2 dan seterusnya sampai dengan UN adalah dua titik pada R pangkat N jarak Euclidean distance antara titik vektor U dan vektor P didefinisikan sebagai berikut. Norm vektor U dikurangi vektor P sama dengan akar dari U1 dikurangi P1 dipangkatkan 2 ditambah U2 dikurangi P2 dipangkatkan 2 ditambah dan seterusnya sampai dengan UN
dikurangi Pn dipangkatkan 2. Contoh 3, menentukan norma dan jarak. Jika U1 3-2, 7 dan Pi 0, 2, 2, 2, maka pada ruang E sendirian R pangkat 4 panjang dari U akar 1 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 sama dengan akar 63 atau 3 akar 7. Dan D U Pi sama dengan akar 1 dikurang 0 pangkat 2 ditambah 3 dikurang 7 pangkat 2 ditambah min 2 dikurang 2 pangkat 2 ditambah 7 dikurang 2 pangkat 2 sama dengan akar 58. Teorema berikut ini memberikan salah satu ketidaksamaan yang paling penting dalam aljabar linear, yaitu ketidaksamaan Cauchy-Schwarz. Teorema 3, ketidaksamaan Cauchy-Schwarz pada R pangkat n. Misalkan vektor Pi sama dengan Pi1, Pi2, Pn. Dan vektor W sama dengan W1, W2, Wn adalah dua vektor pada R pangkat n, maka vektor Pi dot vektor W lebih besar sama dengan panjang dari vektor Pi panjang dari vektor W. Ambil vektor Pi, vektor W elemen R pangkat n. Perhatikan bahwa mutlak vektor Pi kali vektor W sama dengan panjang dari vektor Pi dikali panjang dari vektor W. Cos theta sama dengan panjang dari vektor Pi kali panjang dari vektor W mutlak cos theta kurang dari panjang dari vektor Pi kali panjang dari vektor W. Mutlak vektor Pi dikali vektor W kurang dari sama dengan panjang dari vektor Pi dikali panjang dari vektor W. Teorema 4, sifat-sifat panjang pada R pangkat n. Misal vektor Pi sama dengan Pi1, Pi2 sampai Pn. Dan vektor W sama dengan W1, W2 sampai Wn adalah dua vektor pada R pangkat n dan K adalah skalar sembarang. Maka A panjang dari vektor Pi lebih dari sama dengan 0. Yang B, panjang dari vektor Pi sama dengan 0. Jika dan hanya jika vektor Pi sama dengan vektor 0. Yang C sama dengan skalar panjang dari skalar. Yang C panjang dari K vektor Pi sama dengan mutlak K panjang dari vektor Pi. Yang D panjang dari vektor Pi ditambah vektor W kurang dari sama dengan panjang dari vektor Pi ditambah panjang dari vektor W. Ketidaksamaan segitiga. Ambil vektor Pi elemen R pangkat n dengan vektor Pi sama dengan Pi1, Pi2 sampai Pn dan K skalar sembarang. Perhatikan bahwa panjang dari K vektor Pi sama dengan akar K
Pi 1 pangkat 2 ditambah K kali Pi 2 pangkat 2 ditambah titik ditambah K kali V N pangkat 2 sama dengan akar K pangkat 2 Pi 1 pangkat 2 ditambah K2 ditambah K pangkat 2 kali Pi 2 pangkat 2 ditambah titik ditambah K pangkat 2 kali Pi N pangkat 2 sama dengan akar K pangkat 2 dalam kurung Pi 1 pangkat 2 ditambah Pi 2 pangkat 2 ditambah titik ditambah Pi N pangkat 2 sama dengan mutlaka akar Pi 1 pangkat 2 ditambah Pi 2 pangkat 2 ditambah titik ditambah Pi N pangkat 2 sama dengan mutlaka panjang dari vektor Pi. Ambil vektor Pi, vektor W, elemen R pangkat N dengan vektor Pi per W. Vektor Pi sama dengan Pi 1, Pi 2 sampai Pi N. Vektor W sama dengan W2, vektor W sama dengan W1, W2 sampai Wn. Perhatikan bahwa panjang dari vektor Pi ditambah vektor W pangkat 2 sama dengan dalam kurung akar Pi 1 ditambah W1 pangkat 2 ditambah Pi 2 tambah W2 pangkat 2 ditambah titik ditambah Pi N ditambah Wn pangkat 2 dalam tutup kurung pangkat 2 sama dengan Pi 1 ditambah W1 pangkat 2 ditambah Pi 2 ditambah W2 pangkat 2 ditambah titik ditambah Vn ditambah Wn pangkat 2 sama dengan Pi 1 pangkat 2 ditambah 2 Pi 1 kali W1 ditambah W1 pangkat 2 ditambah P2 pangkat 2 ditambah 2 P2 W2 ditambah W2 pangkat 2 ditambah titik ditambah Pn pangkat 2 ditambah 2 Pn Wn ditambah Wn pangkat 2 sama dengan P2 pangkat 2 ditambah P2 pangkat 2 ditambah titik ditambah Pn pangkat 2 ditambah 2 P1 W1 ditambah P2 W2 ditambah titik ditambah Pn ditambah Wn tambah W1 pangkat 2 ditambah W2 pangkat 2 ditambah titik tambah Wn pangkat 2 sama dengan panjang dari vektor Pi pangkat 2 ditambah 2 vektor Pi dot vektor W ditambah panjang dari vektor W pangkat 2. Panjang dari vektor Pi ditambah vektor W pangkat 2 sama dengan panjang dari vektor Pi pangkat 2 ditambah 2 vektor Pi dot vektor W ditambah panjang dari vektor W pangkat 2 kurang dari sama dengan panjang dari Pi vektor Pi pangkat 2 ditambah 2 mutlak vektor Pi dot vektor W ditambah panjang dari vektor W pangkat 2 kurang dari
panjang dari vektor pi pangkat 2 ditambah 2 panjang dari vektor pi dikali panjang dari vektor w ditambah panjang dari vektor w pangkat 2 sama dengan panjang dari vektor pi ditambah panjang dari vektor w pangkat 2. Dapat disimpulkan bahwa panjang dari vektor pi ditambah vektor w pangkat 2 kurang dari sama dengan panjang dari vektor pi ditambah panjang dari vektor w pangkat 2. Panjang dari vektor pi ditambah panjang dari vektor w kurang dari sama dengan panjang dari vektor pi ditambah panjang dari vektor w. Teorema 5. Sifat-sifat jarak pada R pangkat N. Misalkan, vektor U sama dengan U1, U2, X sampai UN. Vektor Pi sama dengan P1, P2 sampai Pn. Dan vektor W sama dengan W1, W2 sampai Wn. Adalah vektor-vektor pada R pangkat N dan K adalah skalar sembarang, maka A, D, vektor Pi, vektor W lebih besar dari 0. B, D, vektor Pi, vektor W sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor Pi sama dengan vektor W. C, D, vektor Pi, vektor W sama dengan D, vektor W, vektor Pi. D, vektor Pi, vektor W kurang dari sama dengan D, vektor Pi, vektor U ditambah D, vektor U, vektor W. Ketidaksamaan segitiga. Ambil vektor Pi, vektor W, elemen R pangkat N. Perhatikan bahwa D, vektor Pi, vektor W sama dengan panjang dari vektor W dikurang panjang dari vektor Pi sama dengan panjang dari vektor Pi dikurang vektor W sama dengan panjang dari vektor Pi dikurang vektor U tambah vektor U dikurang vektor W kurang dari sama dengan vektor Pi dikurang vektor U ditambah panjang dari vektor U dikurang vektor W sama dengan D, vektor U, vektor Pi ditambah D, vektor W, vektor U sama dengan D, vektor Pi, vektor U ditambah D, vektor U, vektor W. Teorema 6. Misalkan vektor U sama dengan U1, U2 sampai UN dan vektor Pi sama dengan P1, Pi2 sampai Pn adalah vektor-vektor pada R pangkat N dengan hasil kali dalam Euclidean, maka vektor U dot vektor Pi sama dengan 1/4 panjang dari vektor U ditambah vektor Pi pangkat 2 dikurang 1/4 panjang dari vektor U dikurang vektor Pi pangkat 2. Vektor A dot vektor A sama dengan panjang dari vektor A pangkat 2. Ambil vektor U, vektor Pi elemen R
dari vektor U ditambah vektor Pi pangkat 2 sama dengan vektor U ditambah vektor Pi dot vektor U ditambah vektor Pi sama dengan vektor U dikali vektor U ditambah 2 vektor U di dot vektor Pi ditambah vektor Pi dot vektor Pi sama dengan panjang dari vektor U pangkat 2 ditambah 2 vektor U dot vektor Pi ditambah panjang dari vektor Pi pangkat 2. Panjang dari vektor U dikurang vektor Pi pangkat 2 sama dengan vektor U dikurang vektor Pi dot vektor U dikurang vektor Pi sama dengan vektor U dot vektor U dikurang 2 vektor U dot vektor Pi ditambah vektor Pi dot vektor Pi sama dengan panjang dari vektor U pangkat 2 dikurang 2 vektor U dot vektor Pi ditambah panjang dari vektor Pi pangkat 2. Vektor panjang dari vektor U ditambah vektor Pi pangkat 2 sama dengan pada vektor U vektor Pi didapatkan persamaan 1 dan persamaan 2. Lalu setelah itu disubstitusikan persamaan 1 dengan persamaan 2. Panjang dari vektor U plus vektor Pi pangkat 2 sama dengan vektor U panjang dari vektor U pangkat 2 ditambah 2 vektor U dot vektor Pi ditambah panjang dari vektor Pi pangkat 2. Dan persamaan kedua, panjang dari vektor U dikurang vektor Pi pangkat 2 sama dengan panjang dari vektor U pangkat 2 dikurang 2 vektor U dot vektor Pi ditambah panjang dari vektor Pi pangkat 2. Jadi dihasilkan panjang dari vektor U ditambah vektor Pi pangkat 2 dikurang panjang dari vektor U dikurang vektor Pi pangkat 2 sama dengan 4 vektor U dot vektor Pi. 4 vektor U dot vektor Pi sama dengan panjang dari vektor U ditambah vektor Pi pangkat 2 dikurang panjang dari vektor U dikurang vektor Pi pangkat 2 vektor U dot vektor Pi sama dengan 1/4 panjang dari vektor U ditambah vektor Pi sama dengan pangkat 2 min 1/4 panjang dari vektor U dikurang vektor Pi pangkat 2. Teorema 7. Teorema Pitagoras pada R pangkat pangkat N. Misalkan vektor U sama dengan U1, U2 sampai UN. Dan vektor Pi sama dengan Pi1, Pi2, Pn adalah vektor-vektor ortogonal pada R pangkat N dengan hasil kali dalam Euclidean, maka panjang dari vektor U ditambah vektor Pi pangkat 2 sama dengan panjang dari vektor U pangkat 2 ditambah panjang dari vektor Pi pangkat 2. Ambil vektor U, vektor Pi, elemen R pangkat N yang mana
vektor U dan vektor P saling ortogonal. Vektor U dot vektor P sama dengan 0. Perhatikan bahwa panjang dari vektor U ditambah vektor P pangkat 2 sama dengan vektor U ditambah vektor P dot vektor U ditambah vektor P sama dengan vektor U dot vektor U ditambah 2 vektor U vektor P ditambah vektor P dot vektor P sama dengan panjang dari vektor U pangkat 2 ditambah 2 vektor U dot vektor P per 0 ditambah panjang dari vektor P per 2 pangkat 2 sama dengan panjang dari vektor U pangkat 2 ditambah panjang dari vektor P pangkat 2. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang vektor umum. Suatu himpunan dikatakan ruang vektor apabila memenuhi aksioma-aksioma berikut. Misalkan U, V, W anggota dari P dan K, L anggota dari R. P dinamakan ruang vektor jika terpenuhi aksioma berikut. Yang pertama, untuk setiap U, V anggota V, maka U tambah V anggota V. Jadi ini adalah sifat tertutup pada operasi penjumlahan. Untuk aksioma yang kedua, yaitu U tambah V sama dengan V tambah U. Aksioma ini bersifat komutatif penjumlahan. Selanjutnya aksioma yang ketiga, yaitu U tambah dalam kurung V tambah W sama dengan U tambah V kemudian dijumlahkan dengan W. Maka aksioma ini disebut sifat asosiatif penjumlahan. Aksioma yang keempat, terdapat 0 anggota P sehingga untuk setiap U anggota P berlaku U tambah 0 sama dengan 0 tambah U sama dengan 0. Di mana U ini kita sebut dengan unsur identitas penjumlahan. Berikutnya aksioma yang kelima, untuk setiap U anggota V terdapat negatif U sehingga U tambah negatif U sama dengan negatif U tambah U sama dengan 0. Untuk negatif U ini kita sebut dengan inverse penjumlahan. Jadi, untuk aksioma 1 sampai 5 berhubungan dengan operasi penjumlahan ruang vektor. Selanjutnya, untuk aksioma yang keenam, yaitu untuk setiap U anggota V dan K anggota R, maka KU anggota V. Pada P tertutup terhadap operasi perkalian dengan skalar. Aksioma yang ketujuh, yaitu K di dalam kurung U tambah V sama dengan KU ditambah KV. Aksioma ini bersifat distributif. Selanjutnya aksioma yang ke-8 yaitu K tambah L dikali U sama dengan KU ditambah LU. Selanjutnya aksioma yang ke-9 yaitu K dikali LU sama dengan L dikali KU sama dengan KL dikali U. Sifat aksioma ini bersifat asosiatif perkalian. Dan yang terakhir yaitu aksioma yang ke-10 yaitu 1 dikali U sama dengan U. 1 di sini merupakan identitas perkalian. Selanjutnya, contoh yang pertama. Periksalah apakah R2 ini adalah suatu himpunan vektor berdimensi 2 dinyatakan dalam bentuk AB di mana A, B anggota R adalah suatu ruang vektor atau bukan.
Langsung saja untuk langkah yang pertama, kita ambil sembarang 3 unsur pada himpunan yang dimaksud, yaitu U, V, W anggota dari Pi. Karena pada soal yang dimaksud adalah R2, maka Pi ini kita ganti jadi R2. Dan kita ambil sembarang juga K dan L anggota bilangan real. Kemudian karena U, V, dan W anggota R2 atau berdimensi 2, maka kita tulis U sama dengan U1, U2, Pi sama dengan Pi1, Pi2, dan W sama dengan W1, W2. Selanjutnya kita masuk ke aksioma yang pertama, yaitu ADB U tambah Pi anggota R2. ADB di sini adalah akan dibuktikan U tambah Pi anggota R2. Kita jumlahkan U tambah Pi sama dengan U1, U2 ditambah Pi1, Pi2 sama dengan, ini adalah penjumlahan vektor, maka hasilnya Pi1 tambah Pi2 U1, U2 tambah Pi2. Karena U1 dan Pi1 anggota bilangan real, maka U1 tambah Pi1 juga anggota bilangan real. Demikian juga dengan U2 tambah Pi2. Itu juga anggota bilangan real. Maka tentu saja kita dapat menyimpulkan bahwa U tambah Pi anggota R kuadrat. Jadi aksioma pertama ini terbukti. Yang kedua akan dibuktikan U tambah Pi sama dengan Pi tambah U. Kita jumlahkan U tambah Pi sama dengan U1 U2 ditambah Pi1 Pi2 sama dengan U1 tambah Pi1 U2 tambah Pi2. Karena U1 dan Pi1 merupakan bilangan real dan bilangan real bersifat komutatif, maka kita tulis Pi1 tambah U1 V2 tambah U2. Maka sama dengan Pi1 Pi2 tambah U1 U2 sama dengan Pi ditambah U. Aksioma yang kedua juga terbukti. Selanjutnya yaitu aksioma yang ketiga akan dibuktikan U tambah Pi tambah W sama dengan U tambah V terlebih dahulu, kemudian ditambah W. Kita buktikan U tambah V tambah W sama dengan, untuk U-nya U1 U2 ditambah untuk Pi tambah W-nya yaitu Pi1 tambah W1 Pi2 tambah W2 sama dengan, akan menjadi U1 tambah Pi1 tambah W1 U2 tambah Pi2 tambah W2. Lalu kita dapat menulisnya dengan atas penjumlahan dua vektor, yaitu U1 tambah Pi1 U2 tambah Pi2. Kemudian dijumlahkan dengan W1 W2 sama dengan U tambah V ditambah W. Selanjutnya yang keempat, kita akan membuktikan identitas pada penjumlahan. Karena tadi pada aksiomanya kata-katanya yaitu terdapat 0 anggota dari V atau R2, maka kita gunakan kata pilih 0 anggota R2 yaitu 0 sama dengan 0, 0. Akan dibuktikan U tambah 0 sama dengan 0 tambah U sama dengan U. Kita buktikan U tambah 0 sama dengan U1 U2 tambah 0 sama dengan
U1 tambah 0, U2 tambah 0. Karena bersifat komutatif penjumlahan, maka dapat ditulis menjadi 0 tambah U1, 0 tambah U2. Kita pisahkan menjadi 0 tambah U1 U2, dan ini menjadi 0 tambah U. Maka untuk ruas tengah ini sudah terbukti. Kemudian kita buktikan untuk ruas kanannya. U ditambah 0 sama dengan U1, U2 ditambah 0, 0 sama dengan U1 tambah 0, U2 tambah 0, di mana jika suatu bilangan real kita tambahkan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan real itu sendiri. Jadi U1 tambah 0 adalah U1, U2 tambah 0 adalah U2. Dan ini sama dengan U, maka aksioma ini terbukti. Yang kelima, kita pilih negatif U anggota R kuadrat, yaitu negatif U sama dengan min U1 min U2. Maka kita akan buktikan U tambah negatif U sama dengan negatif U ditambah U, dan hasilnya adalah 0. U ditambah negatif U sama dengan U1 U2 ditambah negatif U1 negatif U2 sama dengan U1 ditambah negatif U1 U2 ditambah negatif U2. Karena bersifat komutatif, maka kita dapat menulisnya dengan min U1 tambah U1 min U2 tambah U2. Kemudian kita pisahkan menjadi negatif U1 min negatif U2 ditambah U1 U2. Dan ini hasilnya negatif U ditambah U. Untuk ruas tengah sudah terbukti, kemudian kita buktikan untuk ruas kanan, yaitu U ditambah negatif U sama dengan U1 U2 ditambah negatif U1 negatif U2. Kita jumlahkan U1 ditambah negatif U1, U2 ditambah negatif U2. Maka U1 ditambah negatif 1 sama dengan 0, U2 ditambah negatif U2 sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Yang keenam, akan dibuktikan bahwa KU anggota himpunan vektor berdimensi 2. Maka KU sama dengan K dikali U1 U2 sama dengan KU1 KU2. Karena KU adalah bilangan real, maka KU1 KU2 anggota bilangan real. Sehingga KU1 KU2 anggota ruang vektor berdimensi 2. Yang ketujuh, akan dibuktikan bahwa K dalam kurung U tambah Pi sama dengan KU tambah KP, yaitu K dalam kurung U tambah Pi sama dengan K U1 tambah Pi1 U2 tambah Pi2 sama dengan K dikali U1 ditambah Pi1 K dikali U2 tambah Pi2. Karena berlaku sifat distributif pada bilangan real, maka ditulis KU1 tambah KP1 KU2 tambah KP2. Kita pisahkan menjadi KU1 KU2 ditambah KP1 KP2. Kemudian akan lebih baik jika K-nya kita keluarkan agar terlihat vektor 1 dengan vektor 5, yaitu K U1 U2 ditambah K Pi1 Pi2. Maka sama dengan KU tambah KP. Jadi aksioma yang ketujuh juga terbukti. Baik, selanjutnya aksioma yang ke-8 akan dibuktikan
K ditambah L dikali U sama dengan KU ditambah LU. Maka K tambah L dikali U sama dengan K ditambah L dikali U1 U2 sama dengan K tambah L dikalikan U1 K tambah L dikalikan U2. Dan kita lakukan sifat distributif yaitu KU1 LU1 KU2 tambah LU2 sama dengan KU1 KU2 ditambah LU1 LU2. Kemudian kita keluarkan konstantanya, jadi K1U2 ditambah L dikalikan U1 U2, maka KU ditambah LU. Lanjut, aksioma yang ke-9 akan dibuktikan bahwa K dikali LU sama dengan L dikali KU sama dengan KL dikali U. Selanjutnya kita akan buktikan untuk kiri dan tengahnya dulu. Jadi K dikali LU sama dengan K dikali LU1 LU2 sama dengan KLU1 KLU2 sama dengan, karena KL merupakan bilangan real maka bersifat komutatif. Jadi kita dapat menulisnya dengan LKU1 LKU2 sama dengan LKU1 KU2. Sehingga terbukti L dikali KU. Jadi yang tengah sudah terbukti, selanjutnya untuk yang sebelah kanan. K dikali LU sama dengan K dikali LU1 LU2 sama dengan KLU1 KLU2. Selanjutnya kita keluarkan secara bersamaan KL-nya. Jadi KL dikali U1 U2 sama dengan KL dikali U. Jadi aksioma ke-9 ini terbukti. Selanjutnya yang terakhir yaitu aksioma ke-10 akan dibuktikan bahwa 1 dikali U sama dengan U. Maka kita buktikan 1 dikali U sama dengan 1 dikali U1 U2 sama dengan 1 kali U1 1 kali U2 sama dengan U1 U2 sama dengan U. Maka aksioma ke-10 ini juga terpenuhi. Jadi karena kita sudah buktikan dengan ke-10 aksioma tersebut, maka R kuadrat adalah ruang vektor. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua, periksalah apakah himpunan semua matriks berordo 2x2 berbentuk A1, 1B merupakan suatu ruang vektor atau bukan. Di sini akan lebih baik jika kita buat dulu himpunannya. Kita misalkan dengan W adalah himpunan yang isinya adalah matriks 2x2, di mana bentuk matriks ini sudah ditentukan, diagonal pertamanya A, B, dan diagonal lainnya 1, di mana A dan B anggota bilangan real. Kita akan buktikan apakah W ini ruang vektor atau bukan. Untuk membuktikannya sama seperti yang tadi, kita ambil sembarang unsur dari W. Karena ini matriks, maka kita tulis dengan huruf besar A, B, dan C anggota W. Kemudian kita ambil sembarang juga K dan L anggota bilangan real. Misalkan A sama dengan A1, 1, 1, A2. B sama dengan B1, 1, 1, B2. Yang untuk C
C sama dengan C1, 1, 1, C2. Kita masuk ke aksioma yang pertama, akan dibuktikan A tambah B anggota W. Kita buktikan A tambah B sama dengan A1, 1, 1, A2 ditambah B1, 1, 1, B2 sama dengan, kita jumlahkan seperti biasa, seperti kita menjumlahkan matrik, yaitu A1 tambah B1, 1 tambah 1 menjadi 2, 1 tambah 1 menjadi 2, A tambah B, tetap A2 tambah B2. Dan apakah ini adalah anggota W? Maka tentu saja bukan, karena diagonal lainnya itu 2, bukan 1. Kalau yang termasuk anggota W adalah anggota yang diagonal lainnya itu adalah 1. Sementara untuk A tambah B, diagonal lainnya itu adalah 2, maka A tambah B bukan anggota W. Maka dengan demikian aksioma 1 tidak terbukti. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa W bukan ruang vektor. Baik, selanjutnya yaitu contoh yang ketiga. Periksalah apakah himpunan berikut ruang vektor atau bukan. Himpunan semua pasangan bilangan real berbentuk 1, Y dengan operasi 1, Y ditambah 1, Y aksen sama dengan 1, Y tambah Y aksen K dalam kurung 1, Y sama dengan 1, KY. Kita buat dulu himpunannya agar lebih jelas. Misalkan kita buat himpunan S, yaitu himpunan yang berisi pasangan bilangan real dan bentuknya itu 1, X, di mana X anggota bilangan real. Kemudian kita ambil sembarang A, B, C anggota S dan ambil sembarang pula K, L anggota bilangan real. Ditulis A sama dengan 1, A dan B sama dengan 1, C, kemudian C sama dengan 1, C. Yang pertama akan dibuktikan A tambah B adalah anggota S. A tambah B sama dengan 1, A ditambah 1, B, maka hasilnya 1, A tambah B karena menggunakan operasi yang telah didefinisikan pada soal. Maka 1, A tambah B adalah anggota bilangan S. Kemudian untuk yang kedua akan dibuktikan A tambah B sama dengan B tambah A. Kita buktikan A tambah B sama dengan 1, A ditambah 1, B sama dengan 1, A tambah B, dan karena A dan B merupakan bilangan real dan berlaku sifat komutatif penjumlahan, maka kita dapat menulisnya dengan 1, B tambah A. Kemudian kita pisahkan, jadi 1, B tambah 1, A sama dengan B tambah A. Maka aksioma yang kedua ini terbukti. Selanjutnya, yang ketiga, akan dibuktikan A tambah B tambah C sama dengan A tambah B ditambah C. Dibuktikan A tambah B tambah C sama dengan, untuk A-nya yaitu 1, A ditambah 1, B ditambah C sama dengan 1, A tambah B tambah C sama dengan 1, A tambah B ditambah 1, C, yang mana ini adalah A tambah
ditambah B ditambah C, maka aksioma yang ketiga juga terbukti. Selanjutnya yaitu yang keempat, pilih 0 anggota dari S yaitu 0 sama dengan 1,0 akan dibuktikan A tambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Kita buktikan A tambah 0 sama dengan 1, A ditambah 1,0 sama dengan 1, A tambah 0. Karena bersifat komutatif, maka dapat ditulis dengan 1,0 tambah A, yaitu sama dengan 1,0 ditambah 1, A, yaitu hasilnya 0 tambah A. Untuk ruas sebelah kanan, A tambah 0 sama dengan 1, A ditambah 1,0, maka sama dengan 1, A tambah 0, di mana 1, A tambah 0 adalah A. Jadi 1, A tambah 0 sama dengan 1, A. Maka hasilnya A. Jadi aksioma yang keempat terbukti. Selanjutnya yang kelima, pilih negatif A anggota dari S, yaitu negatif A sama dengan 1, min A akan dibuktikan A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A dengan 0. Kita buktikan A ditambah negatif A sama dengan 1, A ditambah 1, negatif A. Maka sama dengan 1, A ditambah negatif A. Sama dengan, karena berlaku sifat komutatif, maka dapat ditulis dengan 1, negatif A ditambah A. Kemudian kita pisahkan 1, min A ditambah 1, A. Maka sama dengan min A ditambah A. Berikutnya sama dengan 0. Kita buktikan A tambah min A sama dengan 1, A ditambah 1, min A sama dengan 1, A ditambah negatif A, di mana A tambah min A adalah 0. Jadi hasilnya yaitu 1,0. Maka aksioma yang kelima ini terbukti karena sama dengan identitas 0. Selanjutnya untuk nomor 6 akan dibuktikan KA anggota dari S. Kita buktikan KA sama dengan K dikali 1, A sama dengan, sesuai dengan operasi pada soal, maka K dikali 1, A sama dengan 1 kali KA. Maka 1, KA adalah anggota S karena unsur pertamanya 1. Untuk aksioma yang ketujuh akan dibuktikan K dikali A tambah B sama dengan KA ditambah KB. Kita buktikan bahwa KA tambah B sama dengan dalam kurung 1, A ditambah B sama dengan 1 di koma K kali A tambah B. Karena bersifat distributif perkalian, maka kita dapat tuliskan dengan 1, KA tambah KB. Maka sama dengan 1, KA ditambah 1, KB. Dapat kita keluarkan K-nya terlebih dahulu, jadi K dalam kurung 1, A ditambah K dalam kurung 1, B sama dengan KA tambah B, maka aksioma yang ketujuh terbukti. Selanjutnya yaitu aksioma yang ke-8 akan dibuktikan K tambah L dikali A sama dengan KA ditambah LA. Kita buktikan K tambah L dikali A sama dengan K tambah L dikali 1
A sama dengan 1, KL, maaf, 1, K tambah L dikali A sama dengan 1, KA ditambah LA. Kemudian kita pisahkan menjadi 1, KA ditambah 1, LA. Kemudian kita keluarkan K-nya menjadi K 1, A ditambah L 1, A. Maka hasilnya adalah KA ditambah LA. Maka aksioma yang ke-9 ini terbukti. Maaf, maksudnya aksioma yang ke-8 itu terbukti. Selanjutnya yaitu aksioma yang ke-9 akan dibuktikan K dikali LA sama dengan L dikali KA sama dengan KL dikali A. Kita buktikan K dikali LA sama dengan K dikali 1, LA sama dengan 1, KLA sama dengan 1, LKA karena bersifat komutatif sama dengan L 1 dikali KA sama dengan L dikali KA. Berikutnya K kali LA sama dengan K kali L kali 1 LA sama dengan KL dikali 1, A. Maka hasilnya KL dikali A. Maka aksioma yang ke-9 juga terbukti. Selanjutnya yaitu aksioma yang ke-10. Akan dibuktikan 1 dikali A sama dengan A. Kita buktikan 1 kali A sama dengan 1 dikalikan 1, A akan menjadi 1, 1 kali A. Maka hasilnya sama dengan 1, A. 1, A ini adalah A. Jadi aksioma yang ke-10 ini juga terbukti bahwa 1 dikali A sama dengan A. Dengan demikian, kita dapat simpulkan bahwa S, yaitu himpunan yang terdapat pada soal, adalah ruang vektor. Oke, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal yang keempat, yaitu periksalah apakah himpunan berikut ruang vektor atau bukan. Himpunan semua triple bilangan real X, Y, Z dengan operasi X, Y, Z ditambah X aksen, Y aksen, Z aksen sama dengan X tambah X aksen, Y tambah Y aksen, Z tambah Z aksen. Kemudian K dalam kurung X, Y, Z sama dengan K dikali X kali Y kali Z. Jadi, himpunan yang diberikan adalah himpunan semua triple bilangan real, yaitu X, Y, Z. Misalkan di sini himpunannya adalah W, di mana W adalah X, Y, Z, di mana X, Y, Z ini anggota bilangan real. Untuk penyelesaiannya, seperti biasa, kita ambil sembarang anggota W, yaitu misalkan A, B, C anggota W, dan K, L anggota bilangan real. Kita tulis A sama dengan A1, A2, A3, B, B1, B2, B3, dan C, C1, C2, C3. Yang pertama akan dibuktikan untuk aksioma yang pertama bahwa A tambah B anggota W. Kita buktikan A tambah B sama dengan A1, A2, A3 ditambah B1, B2, B3. Kita ikuti operasi yang didefinisikan pada soal.
menjadi A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3. Karena A1, A2, A3, dan B1, B2, B3 adalah bilangan real, maka ketika kita menjumlahkan, hasilnya adalah bilangan real juga. Maka A1 tambah B1 adalah anggota bilangan real, A2 tambah B2 anggota bilangan real, dan begitu juga dengan A3 tambah B3 adalah anggota bilangan real. Maka A tambah B anggota bilangan W atau anggota himpunan W. Untuk aksioma 2-7 silahkan pelajari sendiri. Kita langsung karena pengerjaannya sama seperti yang tadi, maka kita langsung ke aksioma yang ke-8. Yaitu aksioma yang ke-8 akan dibuktikan bahwa K tambah L dikali A sama dengan KA tambah LA. K tambah L dikalikan A yaitu sama dengan K tambah L dikalikan A1, A2, A3. Berdasarkan definisi operasi perkalian pada soal, maka menjadi K tambah L dikali A1, A2, A3 sama dengan K1 ditambah LA1, A2, A3. Jika kita pisahkan, maka bentuk ini akan menjadi KA1, A2, A3 ditambah LA1, 0, 0. Dan tentu ini tidak sama dengan KA ditambah LA. Karena seharusnya bentuk KA tambah LA itu KA1, A2, A3 ditambah LA1, A2, A3. Beda dengan hasil yang tadi. Jadi aksioma ini tidak terpenuhi. Maka demikian dapat disimpulkan bahwa W bukan ruang vektor. Oke, kita masuk pada subruang vektor. Nah, kan sebelumnya itu dibahas mengenai ruang vektor. Ruang vektor itu kan memiliki 10 aksioma. Nah, kalau di subruang vektor itu memiliki 4 aksioma yang harus dibuktikan. Nah, kita lihat definisi subruang vektor dulu ya. Misalkan W merupakan subhimpunan dari sebuah ruang vektor V, W di mana subruang V jika W juga merupakan ruang vektor yang tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Nah, syarat W disebut subruang vektor dari V itu ada 4 syaratnya yang tadi saya sebutkan ya. Ada W bukan himpunan kosong yang pertama, yang kedua W adalah subset daripada V, yang ketiga W tertutup terhadap operasi penjumlahan, yaitu jika dua buah anggota W kita jumlahkan maka penjumlahannya harus di W. Dan syarat yang keempat yaitu jika vektor U adalah anggota dari W dan K adalah anggota dari bilangan real, maka K vektor U adalah anggota dari W. Perkaliannya harus ada di himpunan W, tertutup terhadap perkalian dengan skalar. Masuk pada contoh yang pertama, yaitu tunjukkan bahwa W itu matriks dari 0, A, B0, A, B anggota dari bilangan real adalah subruang dari matriks 2 kali 2. Nah, kita ambil dulu contohnya. Itu AB anggota dari W dan K adalah anggota dari bilangan real. Biasanya matriks itu dilambangkan dengan huruf AB besar. Nah, syaratnya di sini diagonal utamanya itu harus 0 dan syarat dari AB-nya itu harus bilangan real. Contohnya A sama dengan 0, A1, A2 0, B-nya itu 0, B1, B2 0. Maka kita menggunakan keempat syarat itu. Syarat yang pertama, W bukan himpunan kosong. Kita contohkan misalnya D itu 0, 1, 1, 0. Jelas bahwa D itu adalah W. Karena apa? Karena diagonal utamanya itu adalah 0, sedangkan AB-nya itu merupakan himpunan bilangan real. Gitu. Yang kedua, syarat yang kedua itu W adalah subset daripada V. Jelas bahwa W adalah subset karena matriks berorder 2 kali 2. Syarat yang ketiga itu A tambah B
anggota dari W. Kita lihat ya, A tambah B itu 0, A1, A2, 0, ditambah 0, B1, B2, 0. Kita jumlahkan 0, A1 tambah B1, A2 tambah B2, 0. Nah, kita sudah jelas di sana diagonal utamanya itu adalah 0. Dan kalau misalnya kita misalkan AB-nya itu adalah bilangan real. A1 tambah B2 itu anggota dari bilangan real. Berarti A tambah B itu merupakan anggota dari W. Yang selanjutnya itu syarat yang keempat, KA sama dengan K dalam kurung 0, A1, A2, 0 sama dengan 0, K1, K2, 0 itu anggota dari W. A1, A2 bilangan real, maka menjadi anggota bilangan real. W adalah subruang dari matriks 2 kali 2. Selanjutnya masuk pada contoh yang kedua. Periksalah apakah W itu A, B, C kali A kali B kali C adalah subruang dari R pangkat 3. Nah, di sini itu syaratnya A kali B kali C itu harus sama dengan 0. Kita ambil contoh sembarang. Vektor A, vektor B anggota dari himpunan W dan K anggota dari himpunan R. Vektor A-nya A1, A2, A3, vektor B-nya B1, B2, B3. Maka kalau kita lihat dari syarat, vektor A-nya itu A1, A2, A3 sama dengan 0, B1, B2, B3 sama dengan 0. Nah, kita lihat keempat syarat nih. Syarat yang pertama, W itu bukan himpunan kosong. Contohnya vektor 0, vektor O 0,00, dan kalau misalnya syarat harus 0 itu 0 kali 0 kali 0 sama dengan 0. Jelas bahwa vektor O itu adalah anggota W. W bukan himpunan kosong. Contohnya lagi vektor Z, contohnya itu 0, 1, 3, dan jika menggunakan syarat itu 0 kali 1 kali 3 sama dengan 0. Jelas bahwa Z itu adalah anggota dari W. W bukan himpunan kosong. Yang kedua, W adalah subset dari R pangkat 3. Jelas bahwa anggota himpunan W itu adalah berdimensi 3. W adalah anggota dari R pangkat 3. Yang ketiga itu A tambah B anggota dari W. Vektor A tambah vektor B itu kita uraikan jadi A1, A2, A3 ditambah B1, B2, B3 menjadi A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3. Nah, apakah A tambah B itu merupakan anggota W? Ternyata W belum subruang dari R pangkat 3. Ketiga yaitu periksa apakah himpunan W yang berisi semua matriks berorder 2 kali 2 yang determinannya 0 merupakan subruang dari ruang vektor matriks 2 kali 2. Nah, kita lihat W sama dengan matriks A, B, C, D. Kalau mau mencari determinan berarti tinggal dikali aja ya. Kali silang A, D dikurangi B, C sama dengan 0 gitu. Kita ambil contoh sembarang. A, B anggota W dan K adalah anggota bilangan real. Misalnya A itu matriks dari A1, A2, A3, A4, B-nya itu B1, B2, B3, B4. Kita cari determinan A-nya. Determinan A-nya kali silang A1 kali A4 dikurangi A2 kali A3 sama dengan 0. Matriks B-nya pun sama. Determinan B sama dengan B1 kali B4 dikurangi B2 dikali B3 sama dengan 0. Nah, yang pertama kita lihat apakah W itu adalah himpunan kosong. Pilih D sama dengan 0, 0, 0, 0. Determinan D-nya itu 0. Jelas bahwa D itu adalah anggota W. W itu bukan himpunan kosong. Contoh lagi, kita pilih F itu matriksnya 1, 2, 3, 6. Determinan F berarti sama dengan 0. Kalau misalnya dikalikan 1 kali 6 kan 6. 3 kali 2, 6. Berarti 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Jelas bahwa F itu adalah anggota dari W dan W itu bukan himpunan kosong. Yang kedua itu kita lihat syaratnya W subset dari matriks berorder 2 kali 2. Jelas bahwa W itu adalah subset dari matriks berorder 2 kali 2. Yang ketiga itu A tambah B adalah anggota W. Kita lihat jumlahkan nih, A tambah B berarti A1, A2, A3, A4 ditambah B1, B2, B3, B4 sama dengan matriks A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3, A4 tambah B4. Maka kita cari nih determinan A ditambah B-nya, yaitu dengan mengalihkan A1 tambah B1 kali A4 tambah B4 dikurangi A2 tambah B2 dikali A3 tambah B3.
akan menghasilkan perkalian yang panjang dan hasilnya 0 tidak, dan hasilnya akan 0 terus A tambah B nya itu panjang intinya ya, nanti akan menghasilkan A tambah B bukan himpunan dari W. Jadi W bukan subruang dari matriks berorder 2 kali 2. Contoh selanjutnya yaitu contoh yang keempat. Periksa apakah S sama dengan A, B, C, dan B sama dengan A tambah C, dan A, B, C itu adalah anggota real subruang dari R pangkat 3. Kita ambil contoh sembarang yaitu vektor A, vektor B, anggota dari S dan K adalah anggota dari bilangan real. Misalkan vektor A itu A1, A2, A3. Maka A2-nya itu A1 ditambah A3. Vektor B-nya itu B1, B2, B3, maka B2-nya sama dengan B1 tambah B3. Kita masukkan ke 4 syarat, yaitu W itu adalah himpunan kosong, X sama dengan 1, 3, 2 contohnya ya, maka 3 sama dengan 1 tambah 2, jelas bahwa X itu adalah anggota W dan W bukan himpunan kosong. Yang kedua, syarat yang kedua, W adalah subset dari R pangkat 3, jelas bahwa W adalah subset dari R pangkat 3. Yang ketiga itu syarat ketiga, vektor A tambah vektor B itu adalah anggota dari S, maka vektor A tambah vektor B itu masukkan pemisalan yang tadi A1, A2, A3 ditambah B1, B2, B3 menghasilkan A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3 adalah anggota dari S. Kita lihat A2 tambah B2 itu A1 tambah A3 ditambah B1 tambah B3 menghasilkan A1 tambah B1 ditambah A3 tambah B3. Begitu. Selanjutnya syarat yang keempat, K vektor A itu adalah anggota dari S, maka K vektor A itu K dalam kurung A1, A2, A3 sama dengan KA1, KA2, dan KA3. Nah, merupakan anggota dari S, W subruang dari R pangkat 3. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ajen Taufik MPD yang saya hormati, beserta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Enjum Aprianti, Kusmia, Ripa Nurhayati, dan Siti Kartika Nur Saadah akan mempresentasikan materi pertemuan kali ini mengenai ruang vektor Euclidean